Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajrin, NIM 231102443009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai konsep daktilitas dan sendi plastis. Fokus pada penerapan prinsip strong column weak beam dalam perancangan gedung beton bertulang 9 lantai. Di sini saya menggunakan data yang berada di Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan analisis gempa menggunakan respon spektrum berdasarkan data dari RSA Cipta Karya PUPR yang dimodelkan menggunakan SAP 2000. Pada pemodelan ini saya mendefinisikan terlebih dahulu mutu material beton dan tulangan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya saya memasukkan dimensi balok, kolom, dan plat sesuai gambar rencana. Setelah geometri bangunan selesai dibuat, saya memberikan kondisi tumpuan pada dasar kolom sebagai perletakan jepit. Kemudian saya mendefinisikan pembebanan yang meliputi beban matinya, beban hidup, dan beban gempa. Dan terus di sini untuk beban gempanya saya menggunakan metode respon spektrum analisis sesuai ketentuan SNI 1726/2019. Berikut merupakan hasil bentuk getar atau model shape dari struktur. Di sini model shape menunjukkan bagaimana bangunan bergetar ketika menerima gaya gempa. Di sini dari arah sumbu X saya, mode pertamanya strukturnya cenderung bergerak ke arah sumbu X. Pada mode kedua, struktur bergerak ke arah sumbu Y. Sini sedangkan mode ketiga memperlihatkan adanya kecenderungan rotasi bangunan. Dan di sini untuk model struktur telah saya miliki perilaku dinamisnya sesuai untuk dilakukan analisis gempa menggunakan metode respon spektrum. Kemudian kurva ini diperoleh dari data RSA Cipta Karya PUPR berdasarkan lokasi saya, Kota Maumere, Kabupaten Sika. Kemudian untuk slide default shape pada tampilan ini dapat dilihat bentuk deformasi bangunan setelah menerima beban gempa. Di sini saya lihat bahwa simpangan terbesar terjadi pada lantai paling atas, sedangkan simpangannya semakin kecil menuju lantai dasar. Di sini karena
Di sini karena perilaku yang normal pada bangunan bertingkat, karena bagian atas memiliki perpindahan yang lebih besar dibandingkan bagian bawah. Selanjutnya, simpangan antar lantai atau interstory drive dibandingkan dengan batas yang diizinkan oleh SNI-nya. Sini untuk memastikan struktur masih berada dalam kondisi aman. Sini untuk gaya dalam balok dan kolom. Untuk balok diperoleh nilai momen. Sini ada lentur, gaya geser, dan gaya aksial. Sedangkan pada kolom gaya aksial, momen lentur, serta gaya geser yang nantinya digunakan sebagai dasar perencanaan penulangan. Data ini yang menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah konsep strong column weak beam telah terpenuhi. Terus sesuai ketentuan SNI 2847/2019, jumlah kapasitas momen kolom harus lebih besar daripada jumlah kapasitas momen balok atau memenuhi syarat. Apabila persyaratan ini terpenuhi, maka saat terjadi gempa besar sendi plastis akan terbentuk terlebih dahulu pada balok. Dengan demikian kolom tetap mampu menopang struktur sehingga kemungkinan terjadinya keruntuhan total. Dari hasil pemodelan dan analisis menggunakan SAP 2000 dapat disimpulkan bahwa software ini mampu memberikan gambaran struktur akibat beban gempa secara menyeluruh, yaitu melalui analisis respons spektrum. Dan juga saya dapat mengetahui bentuk getaran bangunan saya, distribusi, gaya gempa, simpangan struktur, terus serta gaya dalam yang terjadi pada setiap elemennya. Dan juga hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi konsep daktilitas dan penerapan prinsip strong column weak beam, sehingga struktur dirancang memiliki tingkat keamanan yang lebih baik terhadap beban gempa sesuai dengan SNI 1726/2019 dan SNI 2847/2019. Mungkin sekian dari saya untuk mempresentasikan proyek dari lokasi Momere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.